Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1B yang beranggotakan saya sendiri Musafa Widakdo dan rekan saya Noventiana Hendriana Toido akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Fitokimia Minyak Atsiri. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang dari fitokimia minyak atsiri. Tanah Indonesia kaya akan berbagai jenis tanaman rempah-rempah. Kekayaan alam akan berbagai tanaman hayati telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor rempah-rempah terbesar di dunia sampai sekarang di samping India dan Cina. Hal ini teruji pada saat krisis moneter tahun 1998. Rempah-rempah merupakan komoditas ekspor Indonesia yang paling menguntungkan. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menjadikan rempah-rempah sebagai salah satu topik penelitian unggulan saat ini. Minyak atsiri merupakan salah satu produk bahan rempah-rempah. Minyak atsiri lazim disebut minyak yang mudah menguap atau volatile oils. Minyak atsiri umumnya berwujud cair, diperoleh dari bagian tanaman akar, kulit batang, daun, buah, biji, atau bunga dengan cara destilasi uap, ekstraksi atau dipres atau ditekan. Minyak atsiri awalnya digunakan sebagai bahan pewangi, parfum, obat-obatan, dan bahan aroma makanan. Dalam perkembangan sekarang, hasil sintesis senyawa turunan minyak atsiri dapat digunakan sebagai fenomon, aditif biodiesel, antioksidan, polimer, aromaterapi, penyerap logam, sunscreen, blok, dan banyak lagi kegunaan lainnya. Kemampuan untuk melakukan konversi komponen minyak atsiri menjadi senyawa-senyawa yang lebih berguna merupakan suatu hal penting yang mendesak sekarang. Hal ini disebabkan senyawa turunan minyak atsiri yang diimpor ke Indonesia harganya jauh lebih mahal daripada harga minyak atsiri yang diekspor oleh Indonesia. Oleh sebab itu, makalah ini akan mempelajari tentang minyak atsiri agar lebih banyak diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, lanjut kelima, apa saja sifat fisika dan kimia minyak atsiri. 6. Bagaimana cara deteksi minyak atsiri. Apa saja penggolongan minyak atsiri. Keempat, apa saja jenis-jenis minyak atsiri. Bagaimana cara isolasi minyak atsiri. 9. Apa saja kegunaan senyawa minyak atsiri. Untuk tujuan penulisannya sendiri tidak lain adalah untuk membahas masalah atau rumusan-rumusan masalah yang terdapat pada slide 3 dan slide 4. Selanjutnya pembahasan. Definisi minyak atsiri. Minyak atsiri atau minyak esensial adalah komponen pemberi aroma yang dapat ditemukan dalam berbagai macam bagian tumbuhan. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau tanaman asalnya. Dihasilkan dari jaringan tanaman tertentu seperti akar, batang, kulit, bunga, daun, biji, dan rimpang. Minyak atsiri dapat digunakan sebagai bahan pewangi, penyedap atau flavoring, antiseptik internal, bahan analgesik, sedatif, serta stimulan. Terus berkembangnya penggunaan minyak atsiri di dunia, maka minyak atsiri di Indonesia merupakan penyumbang devisa negara yang cukup signifikan setelah Cina. Minyak atsiri secara umum dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, minyak atsiri yang komponen penyusunnya sukar untuk dipisahkan, seperti minyak nilam dan minyak akar wangi. Kedua, minyak atsiri yang komponen-komponen senyawa penyusunnya dapat dengan mudah dipisahkan menjadi senyawa murni, seperti minyak serai wangi, minyak daun cengkeh, minyak permen, dan minyak terpentin. Struktur minyak atsiri. Struktur dasar minyak atsiri biasanya terdiri dari berbagai campuran persenyawaan kimia terbentuk dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Pada umumnya komponen kimia minyak atsiri dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama hidrokarbon, yang terutama terdiri dari persenyawaan terpen. Kemudian yang kedua hidrokarbon teroksigenasi. Penggolongan minyak atsiri. Pada umumnya, komponen kimia minyak atsiri dibagi menjadi dua golongan, yaitu hidrokarbon yang terutama terdiri dari persenyawaan terpen dan hidrokarbon teroksigenasi. Jenis-jenis minyak atsiri. Yang pertama ada minyak atsiri fenol. Golongan fenol dalam minyak atsiri merupakan golongan yang paling antiseptik dalam tanaman. Golongan ini dapat merangsang tubuh dan dapat bermanfaat dalam dosis kecil. Tetapi dosis yang besar dapat menjadi racun pada sistem syaraf dan iritasi pada kulit serta ketidaknyamanan dalam pencernaan. Sani 2018. Lalu di sini ada minyak cengkeh atau Oleum caryophyllae. Kandungan kimia dalam minyak cengkeh antara 70-95% eugenol, 2-3% eugenol, asetasesquiterpen, caryophyllene, dan metalamin keton.
Kegunaan minyak cengkeh antara lain analgesik, obat mulas sebagai penyegar nafas, sebagai korigen pada obat-obatan lainnya. Sani 2018. Lalu yang kedua ada oleum timi atau sering disebut dengan minyak timi. Oleum timi atau minyak timi adalah minyak menguap yang dihasilkan dari proses destilasi tanaman Thymus vulgaris Linn dan mengandung tidak kurang dari 20% volume fenol atau amiarsi 2016. Yang kedua, minyak atsiri fenol ether. Minyak adas merupakan minyak atsiri ether fenol. Minyak adas berasal dari hasil penyulingan buah Pimpinella anisum atau dari Phoenicum vulgar, famili Apiaceae atau Umbelliferae. Minyak adas digunakan dalam pelengkap sediaan obat batuk sebagai korigen odoris untuk menutup bau tidak enak badan sediaan farmasi dan bahan parfum. Yang ketiga ada minyak atsiri oksida. Senyawa minyak atsiri oksida salah satu contohnya adalah eukaliptol atau sineol. Terdapat dalam tanaman eukaliptus dan juga disebut kayu putol karena terdapat juga dalam tanaman kayu putih. Minyak katu putih memiliki aktivitas stimulan dan relaksan serta memiliki fungsi sebagai antiseptik, astringen, dan sedatif atau penenang. Minyak kayu putih digunakan baik secara internal maupun eksternal. Secara tradisional, minyak kayu putih digunakan untuk mengobati bronkitis, sinus, radang tenggorokan. Selain itu, beberapa penyakit yang dapat diobati dengan minyak atsiri kayu putih adalah jerawat, memar, diare, sakit telinga, eksim, sakit kepala, cegukan, peradangan, malaria, psoriasis, rematik, sakit gigi, kelainan tulang dan persendian, luka bakar, serta kram. Minyak kayu putih sering dikombinasikan dengan minyak herbal lainnya untuk mengobati bronkitis, batuk, pneumonia, dan flu. Ketaren 2016. Lalu ada minyak atsiri ether. Minyak menguap ester yang terdapat dalam minyak menguap sangat banyak jenisnya, tetapi yang umum terdapat dalam ester dari terpineol, burneol, dan gerneol. Salah satu contoh tanaman yang mengandung minyak atsiri ester adalah tanaman gandapura. Irawan 2019. Kandungan kimia dari tanaman ini terdapat senyawa ester yaitu metil salisilat. Komponen utama dalam minyak gandapura adalah senyawa metil salisilat yang kandungannya dapat mencapai 98%. Sifat fisika dan kimia minyak atsiri. Yang pertama ada sifat fisika. Minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah. Yang kedua ada susunan senyawa komponen kuat mempengaruhi saraf manusia terutama di hidung, sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu atau baunya obat. Yang ketiga ada besar bobot jenis pada berbagai minyak atsiri sangat dipengaruhi dari ukuran bahan dan lama penyulingan yang dilakukan. Yang keempat, minyak atsiri banyak yang mudah larut dalam etanol dan jarang yang terlarut dalam air, sehingga kelarutannya mudah diketahui dengan menggunakan etanol pada berbagai tingkat konsentrasi. Yang terakhir ada warna minyak atsiri sesuai dengan SNI 062385-2006. Minyak atsiri berwarna kuning muda hingga coklat kemerahan, namun setelah dilakukan penyimpanan minyak berubah menjadi kuning tua hingga coklat muda. Amiarsi 2016. Lalu ada sifat kimia. Yang pertama, secara kimiawi, minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit berbagai senyawa. Namun, suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu.
Selanjutnya ada sebagai besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak atau lipofil. Yang ketiga ada secara kimia. Minyak atsiri bukan merupakan senyawa tunggal tetapi tersusun dari berbagai macam komponen yang secara garis besar terdiri dari kelompok terpenoid dan fenilpropana. Yang terakhir ada bilangan asam pada minyak atsiri menandakan adanya kandungan asam organik pada minyak tersebut. Sastro Hamijo 2020. Deteksi minyak atsiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, deteksi kromatografi gas atau GC. Salah satu cara identifikasi komponen minyak atsiri adalah dengan kromatografi gas GC. Kromatografi gas adalah teknik pemisahan suatu persenyawaan yang mudah menguap didasarkan pada distribusi antara dua fasa, yaitu fasa tetap stasioner dan fasa bergerak mobil. Lalu yang kedua ada deteksi dengan bau dan rasa. Deteksi atau identifikasi kandungan minyak atsiri dari suatu tanaman dapat diketahui melalui bau dan rasa. Identifikasi secara kimia dapat dilakukan dengan pemberian 1 tetes asam sulfat pekat pada serbuk buah Simplicia akan memberi warna ungu kemerahan. Benedicta et al. 2016. Isolasi minyak atsiri. 1. Isolasi dengan metode destilasi atau penyulingan. Destilasi atau penyulingan adalah suatu proses penguapan yang diikuti pengembunan. Destilasi dilakukan untuk memisahkan suatu cairan dari campurannya apabila komponen lain tidak ikut menguap atau titik didih komponen lain jauh lebih tinggi. Irawan 2009. Isolasi dengan cara destilasi tergantung kondisi tanaman tersebut, dan secara umum terdapat 3 cara untuk isolasi atau pemisahan dari minyak atsiri. Yang pertama ada destilasi air atau water distillation. Isolasi ini dipakai pada jenis Simplicia kering dan tahapan pemanasan, baik untuk serbuk atau yang menggumpal jika kena panas, namun terbatas untuk bahan yang tidak dapat dengan cara penyulingan lain. Suyanti et al. 2019. Yang kedua ada destilasi dengan air dan uap, water and steam distillation. Isolasi atau pemisahan ini dipakai pada bahan yang bercampur sempurna atau sebagai dengan air mendidih. Senyawa kandungan menguap tetap kontinu ikut terdistilasi. Biasanya isolasi ini dipakai pada pembuatan minyak mawar, kenanga, selasi, cempaka, cengkeh, nilam, dan jahe. Irawan 2019. Lalu yang ketiga ada destilasi dengan uap langsung atau sering disebut dengan steam distillation. Isolasi atau pemisahan ini digunakan pada jenis bahan segar dan tanaman yang dipanen langsung didestilasi. Tekanan uap dinaikkan bertahap 1 atm sampai 3 atm. Dan suhu harus diawasi supaya tidak melampau superheat steam. Dekomposisi resinifikasi. Suyanti et al. 2019. Yang kedua ada sekletasi, dilakukan dengan melakukan disokletasi pada serbuk kering yang akan diuji dengan 5 liter pelarut, kemudian dipekatkan, lalu diuji fitokimia dengan uji aktivitas bakteri. Rosmayati 2019. Kegunaan minyak atsiri yang pertama, industri makanan, essence lemon, mint,
untuk membuat permen dan coklat. Lalu yang kedua ada industri farmasi, itu pembuatan pasta gigi mint, analgesik dan inhaler dekongestan. Eukaliptol digunakan dalam pengobatan gigi untuk menghilangkan rasa tidak enak. Yang ketiga ada industri kosmetik, yaitu parfum, sabun, make up. Yang keempat ada industri produk veteriner. Limonen dan mentol digunakan untuk membuat insektisida. Lalu yang terakhir ada industri cat. Tekstil menggunakan essential oil untuk menghilangkan bau pada cat dan tekstil setelah diproduksi. Ketaren 2016. Penutup kesimpulan. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, minyak atsiri adalah minyak yang dihasilkan dari jaringan tanaman tertentu seperti akar, batang, kulit, bunga, daun, biji, dan rimpang. Yang kedua, struktur dasar minyak atsiri biasanya terdiri dari berbagai campuran persenyawaan kimia yang terbentuk dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. 3. Pada umumnya komponen kimia minyak atsiri dibagi menjadi 2 golongan, yaitu hidrokarbon yang terutama terdiri dari persenyawaan terpen. Yang kedua, hidrokarbon teroksigenasi. Yang keempat, secara umum biosintesa dari terpenoid dengan terjadinya 3 reaksi dasar, yaitu pembentukan isoprene aktif berasal dari asam asetat melalui asam mefalonat. Penggabungan kepala dan ekor 2 unit isoperen akan membentuk mono, sesqui, diester, dan politerpenoid. Penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Yang terakhir ada isolasi minyak atsiri yang bisa digunakan secara umum, yaitu isolasi dengan metode destilasi penyulingan dan sekretasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.